Dan FIFA sudah mencampur adukan olahraga dengan politik. Jatuhkan sanksi dong ke klub-klub Israel. Tapi FIFA selalu nolak ngasih sanksi. Tentara Israel membuat onar pada final Piala Liga Palestina 2023. Dan sekali lagi beruntung bahwasanya tidak terjadi Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Piala Dunia U20 adalah ajang sepak bola bergengsi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 tersebut di beberapa stadion di Indonesia. Tetapi belakangan ini heboh karena FIFA mencabut status tuan rumah untuk Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia tersebut karena diduga sebagian pejabat pusat dan daerah tidak setuju serta sebagian besar rakyat Indonesia tidak setuju atas Piala Dunia U20 tersebut karena negara Israel akan ikut bertanding dalam ajang olahraga tersebut. Tetapi dugaan yang lain juga diakibatkan oleh tidak selesainya kasus tragedi Kanjuruhan yang hukumannya tidak jelas hingga saat ini. Bahkan angin pun disalahkan yang mengakibatkan banyaknya korban pada tragedi tersebut. Luar biasa. Kita tahu bahwa hubungan Indonesia dengan Israel tidak pernah dari era Presiden Soekarno hingga saat ini tidak pernah membaik atas penjajahan yang dilakukannya terhadap Palestina, sehingga tindakan tersebut memancing kemarahan rakyat Indonesia. Soekarno sangat marah dengan Israel sehingga banyak tindakan yang mengucilkan negara Israel tersebut ketika itu. Mulai dari tidak membalas ucapan selamat dari Israel, menolak hubungan diplomasi Israel, tidak mau bertanding dengan Israel pada Piala Dunia tahun 1950-an, tidak diundangnya Israel pada konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia memilih keluar dari lembaga keolahragaan dunia setelah Indonesia diskor karena tidak memberikan visa pada atlet Israel, serta pidato anti-imperialism yang menyinggung penjajahan Israel ketika itu. I hate imperialism. I detest colonialism. Dan saat ini, kasus yang mirip juga menimpa Indonesia karena status tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA dan kabarnya bakal ada beberapa sanksi untuk Indonesia. Banyak orang yang tidak setuju atas pencabutan tersebut, termasuk para pejabat karena mereka beranggapan bahwa sepak bola itu adalah urusan olahraga, bukan urusan politik. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Padahal FIFA lah yang mulai terlebih dahulu mencampur adukkan antara politik dan sepak bola. Dan FIFA sudah mencampur adukan olahraga dengan politik. FIFA sendiri yang sudah mencampur adukkan. Jika FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 karena mencampur adukkan antara olahraga dan sepak bola, lantas bagaimana dengan sepak terjang FIFA yang menghukum negara Rusia ketika Piala Dunia di Qatar tahun lalu? Bagaimana? Ayo, come on. Dengan memutuskan bahwa FIFA dan UEFA telah memutuskan bersama bahwa semua tim Rusia, baik tim perwakilan nasional atau tim klub, akan ditangguhkan dari partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut. Coba lihat. Kan standar ganda gitu loh. FIFA sudah melakukan tindakan mencampur adukkan antara politik dengan sepak bola. Hanya gara-gara Rusia menginvasi Ukraina. Dan Anda tahu, belum sampai 1 tahun loh waktu itu ya, invasi daripada Rusia terhadap Ukraina. Israel, sejak tahun 48, Mas. Contoh paling nyata adalah FIFA melarang keikutsertaan kesebelasan Rusia dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh, pesepak bola Palestina. Di sisi lain itu begitu perlakuan Israel, tapi di satu sisi Israel tuh bisa dengan bebas masuk dan melakukan kegiatan pertandingan bola di wilayah Palestina. Palestinian Football Association tuh berkali-kali minta FIFA jatuhkan sanksi dong ke klub-klub Israel. Tapi FIFA selalu nolak ngasih sanksi. Padahal aturan FIFA jelas, asosiasi sepak bola nasional tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah asosiasi sepak bola nasional lainnya tanpa izin. Dan FIFA menjatuhkan sanksi ke Rusia ketika melakukan itu di Crimea. Tapi FIFA menolak menjatuhkan sanksi ke Israel yang melakukan hal yang sama kepada Palestina. Jadi argumen
bahwa FIFA itu standar ganda, bahkan hipokrit, itu argumen yang juga ada dasarnya. Jadi, kalian jangan berlindung di balik pemisahan antara sepak bola dan politik deh. Sedangkan FIFA sendiri mencampurkannya. Ayo, cerdas gitu loh teman-teman. Benar kata Gubernur Bali, Iwayan Koster. Dia mengatakan bahwa agar FIFA mencoret Israel dalam Piala Dunia U20 itu. Sebenarnya ini lengkapnya, Iwayan itu mengajak kita berdoa agar FIFA mencoret Israel pada Piala Dunia U20 tersebut, bukan mencabut status kepesertaan kita sebagai tuan rumah dalam FIFA U20. Seperti saya bilang tadi, seharusnya FIFA mengeluarkan Israel saja dari keanggotaan FIFA, bukan mencabut status tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 untuk Indonesia. Sama seperti FIFA yang pernah menangguhkan semua tim Rusia untuk berpartisipasi dalam kompetisi FIFA ketika itu. Itu baru bijak namanya, Bung. Mereka memang seperti itu, tidak pernah adil jika berhubungan dengan Eropa. Kita yang Asia dianggap orang kedua atau ketiga. Ya, dari pengalaman-pengalaman yang saya temukan sepertinya benar seperti itu. Yang adil dong. Yang anehnya, masyarakat dan pejabat yang pro dan kontra malah saling tuding dan suzon serta dramatisasi pragmatis atas kejadian ini dan menyalahkan pejabat dan masyarakat yang mencampurkan politik dengan sepak bola. Bahkan mereka juga tidak ragu dengan pelanggaran konstitusi yang menolak penjajahan dengan berlindung di balik pemisahan tersebut. Malulah, Bung. Mana harga diri kita? Mana harga diri kalian? Lah, kan kemarin ada atlet bulu tangkis dan pejabat Israel atau atlet Israel lainnya yang datang, yang bertanding ke Indonesia kok. Ya, mungkin saja momen itu tidak terawasi oleh masyarakat Indonesia dan sebagian pejabat Indonesia, tetapi saya yakin dan percaya pasca tragedi ini, kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi karena saya yakin seluruh masyarakat Indonesia akan jadi pengawas ke depannya. Andaikan Piala Dunia tersebut tetap dilaksanakan di Indonesia, saya nggak tahu deh bakal bagaimana itu nasib orang-orang Israel yang datang ke Indonesia. Bisa jadi ada supporter yang melakukan kericuhan atau menyakiti orang-orang Israel atau membunuh mungkin atau membuat rekayasa tertentu biar orang-orang Israel itu pada tersakiti atau terlukai atau terbunuh misalnya. Kita nggak tahu, ini bisa saja terjadi. Orang di Indonesia aja, Bandung sama Jakarta aja udah pernah bunuh-bunuhan, apalagi antara orang Indonesia dengan Israel yang dendamnya luar biasa hingga saat ini. Tentara Israel membuat onar pada final Piala Liga Palestina 2023. Apalagi baru-baru ini juga ada berita tentang Israel yang menembakkan gas air mata ke dalam stadion ketika Palestina bertanding dengan lawannya di stadion apa gitu, saya lupa namanya, dan video itu dan berita itu juga viral saat ini sehingga bisa saja kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan terhadap Palestina pada video tersebut. Coba, dan saya bersyukur bahwasanya dicabutnya status FIFA dan tidak terjadinya terlaksana Piala Dunia U20 di Indonesia ketika ada Israel tersebut. Bersyukur banget karena bakal banyak terjadi sesuatu yang bakal merugikan Indonesia dan bakal merugikan orang-orang Israel tersebut. Dan sekali lagi beruntung bahwasanya tidak terjadi Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia. Berhentilah kalian menyalahkan orang yang menolak Israel karena yang kalian bela adalah inkonsistensinya FIFA itu sendiri.